Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati Syekhina al-Mukarram Sayyidi Syekh Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun Barasati wabil khusus guru kita Ustaz Dadang, Ustaz Cecep Ubaidillah, Ustaz Satiri, dan juga para satiri yang lainnya. Wabil khusus juga ada Ustaz kita dari Al-Hasim, Ustaz Mas Nur, beserta rombongan yang saya muliakan, keluarga besar Mushola Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, para santri yang alhamdulillah kita semuanya hadir pada malam hari ini dalam rangka mengikuti hikmah terkait dengan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirah, yang mudah-mudahan dengan wasilah manakiban ini Allah mudahkan semua urusan-urusan kita, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, dan juga mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita dalam rangka taat dan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan akhwat yang saya muliakan, malam ini masih kita berada di bulan Rabiul Awal, yang bulan ini adalah di mana Rasul dilahirkan. Bulan ini adalah bulan Maulud yang dekat dengan mulut. Nah, itu biasanya Maulud kaitannya dengan mulut begitu. Ya, soalnya kalau udah ada mulut pasti makan begitu. Nah, kalau manaqib pasti makan. Nah, tapi kalau mulut mah udah makan plus berkatnya kan lengkap. Tapi alhamdulillah di majlis zikir, ya, di majlis zikir terkait dengan thariqah ini kita memperingati sekaligus yaitu peringatan Maulid, tapi memang nggak pakai banner kita mah ya. Ya, soalnya biasanya kalau manaqib gini mah kita nggak pakai banner karena ini terkait dengan Maulid, ya. Jadi kita Maulidnya kecil-kecilan kalau kata orang. Padahal antara kecil sama gede apa bedanya gitu kan, intinya mau membaca sirat nabawi
Nawawiyah itu intinya di situ, bukan masalah gede benernya, bukan. Di situ ada foto ustadznya, kiainya, ada foto korinya gitu. Bukan dari situ besarnya. Besarnya mungkin karena mengundang banyak orang gitu. Sebenarnya ini juga ngundang juga ya, ngundang, tapi nggak banyak yang datang. Kenapa? Karena pada bosen. Kalau udah terkait dengan manakim biasanya ya hua-hua, yang datang dia lagi ya bukan tetap lah kita. Ya memang begitu. Kenapa? Karena majlis manakim beda dengan majlis maulid, beda. Kalau majlis maulid maka hari itu datang, hari itu selesai. Tahun depan baru ngadain lagi, kan setahun sekali ya. Itu pun kalau ada dananya. Ya kalau nggak ada dananya kita nggak bikin. Cuma kayak kita kemarin ngadain kan di sana itu panitia ngadain, masya Allah meriah luar biasa sekalipun hujan. Ya, tetap karpet mengikutin karpet. Sekalipun kehujanan tapi tetap dia akan ikut terus, subhanallah. Nah itu karena apa? Karena kita ngundang jadi banyak. Nah makanya kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti manaqib yang di dalamnya ada maulid kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menceritakan maulid dengan Nabi terkait dengan manqobah, bahwa memang ini terkait dengan akhlak. Nabi dikenal itu bukan karena kepintarannya, bukan. Nabi dikenal oleh masyarakat itu bukan karena kehebatan beliau itu berdialog, bukan. Kehebatan beliau dari segi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bukan. Tapi karena akhlak beliau. Kenapa Abu Bakar Siddiq itu langsung menyatakan Islam kepada kanjeng Nabi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul? Karena Abu Bakar Siddiq paham, ini orang benar, ini orang hebat ini udah ketahuan gitu, udah ketahuan dari masih kecilnya. Dan kalau kita mau menjadi contoh, itu kan sekarang. Ustaz Mas Nur kan jadi contoh kan baru sekarang ini ya. Ya, sedang menjadi contoh baru sekarang. Saya juga jadi contoh ya baru sekarang ini. Coba kan kita nggak tahu latar belakang kita dari belakangnya, kan nggak tahu kita. Nah makanya orang itu bisa menjadi contoh ketika dia sudah dilihat dari umur akil balik ke atas itu. Nah kalau dari sananya istiqomah terus, nah ini contoh teladan. Tapi Rasul nggak begitu. Rasul saja, Rasul dari mulai berada dalam kandungan saja itu sudah mulai uswatun hasanah. Makanya wajar beliau itu diabadikan oleh Allah. Tadi yang ayatnya dibaca oleh Ustaz Dadang bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu kan ayatnya. Itu menggambarkan bahwa sesungguhnya, kan ini kenapa menggunakan bahasa sesungguhnya? Iya, karena diawali dengan dua huruf taukid. Yang pertama lam, yang kedua qad. Ini kan menggambarkan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan perkataan, kekuatan kalamullah itu ditekankan dengan lam, ditekankan dengan qad. Lamu taukid, qadnya itu kan masuk kepada fi'il madhi litahqiq, artinya membenarkan, benar-benar gitu. Makanya pada diri Rasul itu memang benar, ada uswah, ada iswah. Jadi benar-benar terdapat pada diri Rasul itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini hebatnya Rasul itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu jadi uswah itu. Nah kalau kita mungkin ujung rambut doang, ujung kaki enggak nyampe. Kenapa? Karena kita mah ya segitu, cuma separuh doang nggak jadi contoh, separuhnya lagi enggak. Kenapa? Karena ketika kita, contoh gini saja, ketika kita jalan nih, kan belum tentu kita jalan kita tuh bisa menjadi contoh, enggak. Kemudian duduknya kita apa bisa jadi contoh, enggak. Ya kadang-kadang kita selebor, ya kadang-kadang makan juga sambil jalan, minum juga sambil jalan, gitu kan. Nah Rasulullah enggak, semuanya dari A sampai Z-nya ya uswah, ya contoh, suri teladan yang baik. Makanya ini kehebatan kanjeng Nabi, dan wajar
Allah memuliakan Kanjeng Nabi itu bukan karena ilmu, tapi karena akhlak. Sehingga Allah katakan, ini bahasanya luar biasa. Allah itu langsung, innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau di atas, la'ala, pasti di atas akhlak yang sangat mulia. La'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang sangat mulia. Kenapa Allah mengatakan khuluqin azim? Iya, karena pada diri Nabi itu ada di dalamnya semuanya. Sehingga wajar ada seorang penyair dibeli, seorang penyair hebat. Jadi dia kalau misalkan melihat orang tuh langsung dibuat syair tuh. Kalau misal mau nyipatinya dengan pakai siiran. Kalau sekarang ini siapa? Ibu Mustafa itu, ya. Bukan, satu lagi tuh yang Pak Zulfa, ya. Zulfa Mustafa, ya. Kayak Zulfa Mustafa. Itu beliau tuh kalau melihat orang itu langsung bisa dibuatkan syair. Sampai termasuk kayak Supron saja dibuatkan syairnya. Masya Allah. Mungkin kalau melihat saya, melihat ada syairnya juga mungkin. Cuman syairnya terkait dengan jenggot putih, ya. Cuma repot itu doang. Masya Allah. Nah itu ada seorang yang dibeli, disuruh pengen ngejelek-jelekin Nabi, disuruh ngejelek-jelekin Nabi dengan pakai syairan. Kan dulu mah kala itu syair itu kan menjadi senjata luar biasa itu. Pada kalangan itu, saat itu syair itu menjadi luar biasa. Makanya orang yang hebat dalam syairannya dan diterima oleh masyarakat, itu syairannya itu digantung tuh. Itu tradisi itu. Jadi dilombakan gitu. Dilombakan syair yang paling bagus, kemudian kata-katanya indah, tempel tuh di inian. Kalau kita di mading gitu ya, ini ditempel di Ka'bah, coba bayangin, tempel di Ka'bah tuh, sebelah sini. Oh, empat penjuru pancer itu semuanya itu ditempel di situ tuh. Siapa? Orang-orang yang syairannya itu bagus, membuat pujian-pujian yang sangat indah, bahasa-bahasanya indah. Subhanallah. Akhirnya dia disuruh, ayo nih, dikasih uang dengan, kalau bahasa kita miliaran, kasih miliaran. Subhanallah, disuruh ngejelek-jelekin Nabi dengan pakai siiran dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa yang dia buat? Subhanallah, pengakuan luar biasa bahwa tidak ada kekurangan dalam diri Muhammad. Nggak ada apa yang saya mau buat nih kejelekan pada Muhammad, nggak ada. Kenapa? Karena dari segi postur tubuhnya bagus, kulitnya bagus. Nah kalau kita buat sihir mungkin sawo matang kali ya, lebih sawo busuk gitu. Ini luar biasa, Masya Allah. Makanya kan banyak sihiran-sihiran. Makanya begini, Nabi diturunkan kenapa Nabi diturunkan di Jazirah Arab? Dan kata Nabi, Ana Arabiyun, ya. Aku ini tuh diturunkan di tanah Arab. In uhibbu Arabiyan, ya. Saya cinta kepada Arab, ya. Kenapa? Karena saya orang Arab. Dan Al-Quran berbahasa Arab, ahli surga berbahasa Arab. Nah, makanya orang Seraton kalau nggak bisa bahasa Arab kagak masuk surga. Nah, gitu. Ayo udah, kagak bisa bahasa Arab. Jadi yang di sini yang bisa masuk surga cuma Ustaz Caca Pemaini lah. Udah, Ustaz Satiri belum bisa. Kenapa? Karena bahasa Arabnya belum lancar. Iya, cuma bisa nasrib doang ya. Iya, mana ada boleh udah dah, mana ada sama baik dah. Masya Allah. Akhirnya ketika disuruh menjelek-jelekin Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki, enggak ketemu celahnya gitu. Wah, Masya Allah. Mungkin kalau kita banyak kali ya celahnya ya, celah jeleknya gitu. Pas melihat dari atas, ya rambutnya ikal, ya menggambarkan ini keriting mie ini. Kemudian pas lihat muka, ya mukanya ini
Kayak apa? Udah banyak jerawat yang macam-macam. Wah, turun ke bawah. Pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak ada yang bagus. Nabi ketika disifati sama penyair set dari ujung rambut sampai ujung kaki, Masya Allah indahnya luar biasa. Tidak ada kejelekan, tidak ada khilaf, tidak ada kesalahan pada diri Nabi. Bahkan dia mengatakan, ma ahsanal jismu, ma ahsanal, alangkah indahnya, bagusnya ini badan. Makanya Masya Allah indahnya luar biasa Kanjeng Nabi itu. Makanya kalau digambarkan begini, ada sebagian ulama mengatakan bahwa kalau semangka dibelah dua, seret dibelah sebelahnya itu adalah Kanjeng Nabi, kegantengan, kehebatan, kegagahan. Kemudian putihnya Kanjeng Nabi itu sebelah tuh, semangka sebelah Nabi. Kemudian tinggal sebelah lagi, seperapatnya teh buat Nabi Yusuf seperapat. Kemudian sebelah lagi tuh hancur-hancuran tuh. Udah tuh yang seperapat lagi tuh udah dibecek-becek dah itu dah. Nah, itu antara lain kita tuh. Inilah becekan-becekan. Muka-muka becekan semangka itu. Ya Allah, inilah luar biasa ini. Makanya Nabi itu ketika berhadapan dengan Nabi Yusuf, di atas Nabi Yusuf begitu. Nanti ketika bertemu dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa, kan Nabi Musa gagah tuh. Nabi Muhammad lebih gagah daripada Nabi Musa. Makanya kan beliau mengikuti gitu, standar gitu. Jadi Nabi ketika berada dengan para sahabat yang memang memang rendah, kayak Abdullah bin Mas'ud, itu kan Nabi rendah tuh. Jadi Nabi itu sudah membahasakan setara dengan itu. Nabi nggak merasa bahwasanya lebih tinggi, enggak, mensetarakan standar gitu tuh. Subhanallah. Nah, jadi inilah ketika disifati sama penyair nggak ada jeleknya. Akhirnya apa? Akhirnya uang yang tadi dikasih ke si penyair sama musuh-musuhnya Kanjeng Nabi dipulangin lagi itu. Nggak mau dia. Kenapa? Karena korupsinya udah selesai. Akhirnya dipulangin duitnya tuh. Nah, dipulangin lagi duitnya. Kenapa? Nggak mau, ini duit kotor gitu. Karena nggak masuk dalam dana haji, nggak masuk dalam haji talangan, nggak masuk. Dan pulangin sama dia sekarang tuh. Ya. Kenapa? Karena takut ketahuan. Ya Allah. Coba kalau misalkan nggak dipulangin, maka nggak ketahuan. Karena dipulangin, berarti mengetahuan ada gitu, ada korupsi. Ya Allah, itulah manusia hilaf ya. Ya, mudah-mudahan kita gak hilaf. Alhamdulillah min. Masya Allah. Nah, inilah Kanjeng Nabi, kehebatannya luar biasa. Makanya dari mulai Kanjeng Nabi ada dalam kandungan saja, itu Allah sudah, kalau bahasa kita mungkin Allah cemburu kali ya. Cemburu kenapa? Cemburu kalau Nabi ini nanti nggak diwafatkan bapaknya ketika dalam kandungan 2 bulan dalam kandungan, ini nanti sampai umpama nih anak ini lahir, diasuh oleh bapaknya, diasuh oleh ibunya, otomatis karakter anak tuh bisa ngikut. Ngikut siapa? Minimal kalau nggak ikut bapak, ikut emak, gitu kan? Biasanya anak tuh kalau dilahirkan, dia anak laki-laki nih, ini karakternya biasa deket ke bapak nih, mukanya muka ada bapak nih, kan nggak jauh dari itu ya. Jangan sampai ini anak mah anak kita, tapi mukanya muka tetangga. Aduh, ini repot ya, begini ini repot ya, sendiri ya repot ya. Orang kita lah, orang kita yang bikin, masa mukanya muka tetangga kan repot. Ini joinan dari mana ini? Nah ini kan Masya Allah, ini hebat ini Masya Allah. Jadi makanya Allah cemburu itu, cemburu jangan sampai ini Muhammad nanti besarnya ikut karakter bapak. Kenapa? Karena Abdullah bapak Nabi itu kan wantangnya luar biasa. Ketika Nabi Nur Muhammad itu masih berada di dalam tubuhnya. Kan Nur Muhammad itu kan pindah-pindah. Yantakilu min syarifin ila syarifin, min syarifatin ila syarifatin. Nur Muhammad ini kan pindah
dari satu orang mulia kepada orang mulia yang lain, mulai dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam, ya kan? Nur Muhammadiyah itu dimasukkan kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam di situ apa kata Allah? Wahai wa iqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah perintahkan tuh kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud dan tahiyah namanya. Sujud tahiyah, sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan, bukan. Sujud penghormatan. Karena sujudnya ini sujud penghormatan kepada Adam. Kenapa Adam itu dihormati? Karena di dalam diri Nabi Adam, di dalam dadanya itu memancarkan cahaya Nur Muhammadiyah. Itu sudah ada di dalam dada Nabi Adam saat itu, sehingga sujud. Nah, iblis nggak lihat itu. Kenapa? Dia kan nggak lihat cahaya, sehingga dia lihatnya postur. Postur apa? Postur Adam. Karena yang dilihat postur Adam, maka dia katakan begini, ana ahsanu minhu, saya lebih baik daripada dia. Dia mah diciptakan dari tanah, ana diciptakan dari api. Lebih baik mana antara unsur tanah dengan unsur api? Kan otomatis unsur api yang lebih bagus, kata iblis. Unsur tanah enggak, kurang. Kenapa? Tanah mah bisa kebakar, bisa gesem. Makanya para koruptor itu diciptakan dari tanah apa? Tanah sengketa. Loh, iya kan? Kenapa dia bisa korupsi? Iya, karena memang itu tanahnya tanah sengketa. Mungkin itu kali ya. Mungkin ibu-ibu kita nih yang suka online, belanja online, yakin tuh. Diciptakannya itu dari tanah abang kayaknya. Iya, tanah abang kayaknya. Kenapa? Ya sering ke pasar sih gitu. Belanja mulu. Nah, mungkin kita nih dulu diciptakannya nih dari tanah majlis taklim nih, gitu. Jadi doyan ngaji gitu jadinya. Nah, kata iblis, saya lebih bagus, unsur saya lebih bagus. Ini kan karena saking sombongnya begitu. Saking sombongnya sehingga nur yang ada pada diri Nabi Adam nggak kelihatan, tertutup tuh dengan apa? Dengan kesombongan. Nah, itu cikal bakal manusia sombong tuh saat itu diawali oleh iblis ketika Allah perintahkan usjudu li adama fasajadu illa iblisa aba, kecuali iblis yang nggak mau sujud dia. Nah, dari situlah yang takilu, dari Nabi Adam turun kepada Siti Hawa tuh. Jadi dari Nabi Adam turun tuh cahayanya itu kepada siapa? Siti Hawa, pindah tuh kepada Siti Hawa. Dari Siti Hawa turun ke siapa? Nabi Sis, anak-anaknya Nabi Adam tuh, terus sampai kepada Nabi Sis, Nabi Nuh, terus ke bawah sampai kepada Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim pindah kepada Nabi Ismail, dari Nabi Ismail pindah terus ke bawah sampai kepada Adnan, dari Adnan terus ke bawah sampai kepada Abdul Muthalib, dari Abdul Muthalib pindah kepada Abdullah bin Abdul Muthalib kepada bapak Nabi. Nah, dari bapak Nabi ini ketika Nur Muhammad itu sampai kepada bapaknya Kanjeng Nabi, Masya Allah, untungnya luar biasa. Saat itu umur Abdullah sekitar umur 20-an. Umur 20 kan itu pas kinclong-kinclongnya ya. Glowing. Pas kinclong itu Masya Allah. Diriwayatkan bahwa ketika Abdullah lewat, perempuan itu pada mengapa? Ya Allah, luar biasa, saking hebatnya ini, saking bercahayanya. Masya Allah, sampai dikatakan orang itu tergila-gila, perempuan itu tergila-gila ingin melihat Abdullah. Masya Allah. Coba bayangin, ini surah dari Abah Uji bahwa ketika orang melihat melihat Abdullah bin Abdul Muthalib, Masya Allah, itu seminggu kagak makan kenyang. Bayangin, melihat Abdullah seminggu kagak makan kenyang.
Awet itu beras, Masya Allah. Coba kalau kita melihat Ustaz Satiri, ya, yang tadinya kenyang jadi lapar. Subhanallah. Mau kita mau balikannya itu ya, Masya Allah. Akhirnya turun kepada siapa? Kepada Siti Aminah. Nah saat itu Siti Aminah hamil, bercahaya itu. Makanya kalau perempuan dalam kondisi mengandung itu wajahnya kinclong tuh, nggak usah pakai skincare, nggak usah pakai glowingan, dengan glowing dengan sendirinya, begitu ya. Oh, glowing dengan sendirinya. Dari mana? Cahaya bayi yang ada dalam kandungan itu. Nah kemudian tuh, nah Allah ingin nih Nabi ini diasuh oleh ibunya, dan Allah nanti yang mendidik langsung kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 2 bulan dalam kandungan, bapaknya meninggalkan, diwafatkan oleh Allah, sehingga Allah terus memberikan didikan kepada kanjeng Nabi yang ada dalam kandungan. Berwasilahkan siapa? Berwasilahkan kepada para nabi-nabi Allah, diturunkan kepada Siti Aminah dalam apa? Dalam mimpinya. Mimpi yang pertama bertemu dengan Nabi Adam, terus sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Terus datang apa yang diwasiatkan? Wahai Aminah, engkau mengandung seorang manusia luar biasa. Nanti ketika dia lahir, wasamihi idza wada'tihi Muhammadan fa innahu satuhmadu ubbah. Nanti ketika dia lahir, namai dia Muhammad. Kenapa? Karena dia akan menjadi manusia yang terpuji dari awal hingga akhir. Tuh, luar biasa. Jadi mimpinya tuh ketika dalam kandungan, mimpi didatangin Nabi. Bulan pertama datang Nabi, bulan kedua sampai bulan ke-9. Ini kan normal ya. Artinya kehamilan normal. Nah, karena kehamilan normal ini menggambarkan bahwa Nabi saja di dalam kandungan itu dengan kandungan yang normal. Nah, kalau ibu kita, istri kita hamil, kemudian dia melewati batas, itu bukan dikatakan tidak normal, itu masih bentuknya bentuk normal. Kenapa? Karena kehamilan itu paling lama 4 tahun. Coba bayangin, umpama nih istrinya Ustaz Masmur 4 tahun Ustaz, oh yakin saya keluar jenggotan. Pas bro, oh jenggotan, pas itu putih lagi tua di dalam. Makanya wajar Imam Syafi'i itu ketika berada dalam kandungan itu kan 4 tahun itu. Imam Syafi'i itu berada dalam kandungan 4 tahun. Kemudian pas lahir kan udah tinggal nambahin doang, 4 dengan tambah 2 jadi 6. Berarti kan ketika umur 6 tahun Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran. Coba 6 tahun sudah hafal Al-Quran, 2 bulan udah bisa baca Al-Quran. 2 bulan. Coba kita 2 tahun juga belum bisa. Umur 7 tahun juga masih alih lempeng mbak bengkok. Ya, itu susah, kita masih susah. Makanya luar biasa. Kanjeng Nabi itu pada umur 9 bulan dalam kandungan, kemudian dilahirkan, dan lahirnya itu ibunya la alama wala thiqala, tidak merasakan pedih, tidak merasakan perih, tidak merasakan berat ketika mengandung kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dari situ saja itu sudah menggambarkan bahwa ini orang luar biasa. Makanya wajar Nabi itu dijadikan uswah. Uswah itu contoh. Kalau contoh pasti benar. Kalau contoh pasti benar. Kecuali contoh dari kita. Ya. Kalau contoh dari kita banyak salahnya. Kalau contoh Nabi ini benar. Oh, kalau yang namanya contoh itu pasti benar. Yang nggak benar itu yang niru, yang mencontoh, itu banyak yang nggak benar. Nah,
Oh Nabi mau begini, kita mau begini, kan beda nantinya. Makanya Nabi itu uswah, contoh, suri teladan, dan itu buat siapa? Orang yang bisa mengambil uswah hasanah dari baginda Rasul adalah orang liman kana yarjullah, orang yang mengharap rahmat ridho Allah. Saya baca di dalam kitab Dalilul Falihin, syarah daripada Riyadhus Shalihin, ternyata ditafsiri liman kana yarjullah itu ditafsiri dengan ya khafullah, orang yang takut kepada Allah. Ternyata orang yang bisa mengambil uswah hasanah dari baginda Rasul adalah orang yang takut kepada Allah. Siapa mereka itu? Ada ayat Allah mengatakan tidak ada yang takut kecuali para ulama. Tidak takut kepada Allah kecuali para ulama. Nah, kenapa ulama ini takut kepada Allah? Karena ulama itu jamaknya alim, mufradnya alim, jamaknya ulama. Alim, orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui pasti dia akan bisa mengambil. Orang yang mengetahui pasti dia akan bisa mengambil. Kalau orang nggak mengetahui pasti dia nggak akan mengambil. Makanya di antara tugas Nabi adalah satu, yatslu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami. Yang kedua, yuzakkikum, membersihkan kalian. Nabi dulu membersihkan apa? Anisyirki, minasyirki, baik syirik secara zahir maupun syirik secara batin. Syirik zahir dengan syirik batin itu tuh dibersihkan. Kalau dulu Nabi itu membersihkan benar-benar musyrikin, orang-orang musyrik itu yang dibersihkan oleh Nabi. Kesyirikan itu yang dibersihkan oleh Nabi. Nah sekarang oleh para mursyid itu yang dibersihkan apa? Yang dibersihkan qalbunya dengan apa? Dengan tasfiyatul qulub, dengan tazkiyatul qulub, yaitu pembersihan hati. Pembersihan hati, pemurnian hati dari apa? Dari sifat-sifat kebinatangan. Itu yang dibersihkan oleh guru mursyid dengan apa? Dengan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Itu yang dibersihkan. Makanya Nabi bukan tidak tasawuf. Kenapa? Karena pada zaman Nabi nggak ada ilmu tasawuf. Kenapa? Karena semua ilmu itu sumbernya langsung melihat dan juga bertanya. Makanya para sahabat kalau nggak nanya sama Nabi kayaknya pada bingung. Kayaknya kalau kayak kita kayaknya kurang ilmu. Ini bertanya tuh sahabat. Makanya sampai sekecil apapun yang dilakukan oleh Nabi itu pasti sahabat nanya. Pasti itu. Ketika Nabi naik mimbar saja Nabi amin, amin, amin. Itu sahabat nanya pas Nabi turun, ya Rasul kenapa engkau baca amin? Jelasin itu. Kemudian Nabi memberikan air seninya kepada sahabat yang ingin diminum tuh air seninya Nabi. Itu apa? Nabi membolehkan. Itu contoh sekecil itu saja Nabi itu ditanyakan oleh para sahabat. Sehingga ketika Rasul mengatakan bahwa kalimat thayyibah adalah ilaha illallah, sehingga sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kita ini ingin membersihkan hati kita ya Rasul? Rasul langsung berikan bahwa inna likulli syai'in syaqalah wa syaqalatul qulub dzikrullah. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikrullah. Nah, lalu Rasul mengatakan jaddidu imanakum. Jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, perbaharuilah iman kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kaifa nujaddidu imanana ya Rasul? Bagaimana ya Rasul kami memperbaharui iman kami ya Rasul? Jadidu imanakum bikathrati qaul. Nah ini nih, dengan memperbanyak qaul, ucapan. Dengan memperbanyak ucapan, apa ucapannya? La ilaha illallah.
Kenapa? Rasul sampaikan begini, man aktsara dzikrullah faqad bari'a minan nifaq. Siapa orang yang memperbanyak zikir kepada Allah, faqad bari'a minan nifaq, maka sesungguhnya orang itu sudah terbebas dari sifat nifaq, orangnya munafik. Sehingga orang munafik itu, kenapa kok Rasul mengatakan minan nifaq? Iya, karena orang munafik itu kalau sudah disifati, itu sifatnya banyak tuh orang munafik. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah Allah menyifati orang-orang beriman dengan muttaqin itu cuma 4 ayat. Allah mensifati orang-orang kafir itu cuma 2 ayat. Mana? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dasarnya khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun 'adzim. Nah, ini nih 2 ayat buat orang kafir. Tapi ketika orang munafik itu mulai dari wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dasarnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Tuh, dari situ sampai ke belakang 13 ayat menceritakan tentang sifat-sifat munafik. Itu munafik yang zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan itu munafik. Nah, Nabi mengatakan bahwasanya orang yang banyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, bari'a minan nifaq, akan terbebas dari nifaq. Nifaq mana? Nifaq qalbu, nifaq hati, munafik di dalam hati. Nah, naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang alimun fil lisan wa alimun fil qalbi. Amin ya rabbal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.